Haleluya, selamat pagi kekasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Victorious Devotion pagi ini. Haleluya, baik ya keadaannya, sehat semua dalam penuh kebaikan Tuhan yang kita alami ya pagi ini. Kita masih bisa bernafas, kita masih dipercayakan kehidupan, terpujilah Tuhan yang oleh karenanya kita boleh ada sampai hari ini. Ya, mari kita berdoa, menaikkan syukur kita. Bapa, kembali kami bersyukur ya Tuhan. Berterima kasih buat rahmat dan anugerah-Mu. Bahkan nafas kehidupan yang Tuhan masih terus percayakan kepada kami. Kami sungguh berterima kasih karena kami hidup karena Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami senantiasa mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kebergerakan kami. Bahkan dalam menghadapi banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan, di hadapan kami hari ini maupun ke depan, ajar kami tetap mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga olehnya kami boleh tetap kuat dan tekun sampai akhir, setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini, urapi setiap kami yang mendengarkan Victorious Devotion dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tema yang saya ingin sampaikan hari ini buat kita semua renungkan dan hidupi tentunya, bukan hanya sekedar direnungkan, adalah kita bertekun karena kasih. Bertekun karena kasih. Loh, apa hubungannya ya? Bertekun kasih, apakah dipaksakan? Kesannya dipaksakan, tidak. Saya percaya ya kembali kita sedang berbicara tentang hidup dalam kasih yang semula. Dan saya percaya ketika kita terus hidup dalam kasih yang semula kepada Tuhan dan sesama, itu akan menolong kita menjalani hari-hari hidup kita itu dengan stabil, Bapak Ibu. Ya, dengan stabil. Nggak terombang-ambing, fluktuasi hidup kita tuh nggak naik turun anjlok begitu. Tapi kita bisa menjalaninya tuh dengan kestabilan, dengan satu konstan begitu keadaan kita. Kenapa? Ya karena ada kasih Tuhan yang terus ada dalam hidup kita, yang menjadi motivasi kita, yang menggerakkan kita dan membuat kita apapun yang kita hadapi, tantangan, pergumulan, masalah, tekanan, sekalipun berat sekali, itu kita bisa tanggung di dalam Dia sehingga kita bisa didapati Tuhan itu tekun. Nah, ayat yang saya ambil pada pagi ini adalah Ibrani 12 dari ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun, Bapak Ibu. Ya, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Satu bacaan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan saya dan kiranya juga menguatkan Bapak Ibu semua untuk kita dalam hidup ini menghadapi semua tekanan, ya, cobaan maupun juga penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan. Kita boleh tetap firm, kita boleh tetap teguh, kita boleh tetap tekun melakukannya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Kristus yang sudah memberikan kembali, ya contoh yang terbaik adalah memang selalu Kristus. Yesus itu adalah contoh yang sempurna yang bisa kita lakukan. Nah, Yesus itu begitu luar biasa. Dikatakan Dia tekun memikul salibnya.
Dia tekun menanggung bantahan yang sangat hebat terhadap dirinya. Dia tetap tekun melakukan misi yang diembannya dari Bapa. Misi penyelamatan, misi untuk menanggung dosa seisi dunia. Sehingga dia harus memikul salib dan bahkan akhirnya dia tergantung mati di atas kayu salib. Dia tekun melakukannya. Dan kalau kita melihat lagi, kenapa ya? Ada lagu berkata, ya karena salib. Kristus itu dasarnya kasih. Dia disalib itu bukan dia, dan kemudian dia mati bukan karena tombak yang menikamnya dia mati, tidak. Tetapi karena kasihnya dia rela mati di kayu salib dan menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi karena kasih Tuhan, dia begitu luar biasa akhirnya tahan bantahan dan tahan penderitaan yang begitu luar biasa. Ya karena kasihnya. Yang dia ada dalam pikiran Yesus adalah kasih, kasih, kasih. Bagaimana supaya manusia diselamatkan. Supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Makanya sehebat apapun yang ia derita, tantangannya, penderitaannya, dia tahan, dia tetap tekun melakukannya, dia tetap bertahan dan terus maju menggenapi semua yang harus ia genapi, yaitu bayar hutang dosa dengan tuntas di kayu salib. Bapak Ibu, yuk kita belajar dari Tuhan Yesus, contoh nyata. Teladan Yesus merupakan ketekunan terbaik sepanjang sejarah kita. Kita melihat dia begitu tekun, benar. Mungkin kalau kita begitu pasti gak akan bisa tahan, gak sanggup. Tetapi dia begitu luar biasa, dia sanggup. Karena apa? Karena kasihnya atas kita. Karena kasih yang sangat besar. Jadi saya percaya Bapak Ibu juga mungkin hari-hari ini menghadapi ada begitu banyak masalah, tantangan dan pergumulan baik dalam kehidupan di keluarga, di pekerjaan, di usaha maupun juga di pelayanan-pelayanan kita. Ada banyak yang coba menekan, ya. Ada coba yang banyak ingin menghentikan langkah kita. Tapi mari tetap semangat. Kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hidup engkau dan saya. Dan kasih Tuhan itulah yang akhirnya akan membuat engkau bertahan kuat. Untuk tetap maju, untuk tetap melakukan yang terbaik yang harus kita lakukan. Menghadapi semua masalah, menghadapi semua musuh. Ya, dengan tekun. Dengan tetap setia, dengan tidak goyah. Ya, walaupun sempat goyah tapi ya biar kaki kita tetap dikuatkan, tetap teguh berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap kuat. Dan Paulus juga menasihatkan kita untuk tetap terus bertekun. Ya, di Ibrani 10, bukan Paulus maksudnya di Ibrani 10 ayat yang ke-36 juga berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Yuk, kita perlu ketekunan dan kita bisa tekun itu karena kasih Allah dalam hidup kita. Tetaplah hidup mengenyah dalam kasih yang mula-mula, yang menyala-nyala kepada Tuhan dan sesama. Dan saya percaya itu akan membuat kita mampu menanggung segala perkara. Dan akhirnya kita bisa tekun melakukan semuanya walaupun berat. Satu selesai. Satu selesai, satu lagi, satu hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai akhirnya kita tepat melakukannya, genap melakukan kehendak Allah, maka kita pasti menerima apa yang Dia janjikan. Tetaplah tekun dalam Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan karena kekuatan kasih ada di dalam engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Engkau yang sungguh mengasihi kami sehingga Engkau tekun melakukan tugas penyelamatan Tuhan sampai akhir. Memikul salib, menanggung dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Dan kami percaya kasih-Mu yang telah Kau curahkan dalam hidup kami
setiap pribadi kekasih Tuhan yang mendengarkan Victorious Devotion ini. Tuhan, Engkau telah mencurahkan kasih dalam hidup kami. Dan oleh kasih-Mu itu Tuhan memampukan, membuat kami cakap menanggung segala perkara. Dan sehingga membuat kami bisa terus tekun dari hari ke hari. Dari pergumulan kepada pergumulan. Dari tantangan kepada tantangan dan peperangan kepada peperangan yang satu. Tetapi kami boleh tetap melakukannya dengan kekuatan kasih Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami menang. Bersama dengan Tuhan kami akan tetap setia ya Tuhan. Akan tetap berdiri teguh di hadapan-Mu ya Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati umat-Mu dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan sekolah-sekolah yang dilakukan. Maupun juga kehidupan di rumah tangga, di lingkungan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap menjadi berkat. Dengan setia ya Tuhan melakukannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati umat-Mu, berkati setiap pribadi kami sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. Ayo tetap kuat, tetap teguh dalam iman. Tekun melakukan apapun yang dipercayakan kepada kita sampai tuntas, sampai selesai, sampai setia, sampai akhir. Ya, Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kemenangan.